Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan, langsung saja kita lanjutkan pada poin yang ke-38. Hal yahtaju du'a'u liwasitatil bashar. Apakah yahtaju butuh doa, apakah doa itu membutuhkan liwasitatil bashar, kepada perantara al-bashar manusia. Apakah doa itu membutuhkan perantaraan manusia? Maksudnya apakah ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala butuh penengah, butuh perantara dari antara kita ini manusia? Apakah langsung berdoa kita minta kepada Allah atau lewat manusia itu dulu? Jawabannya la yahtaju du'a'u liwasitati bashar. Doa la yahtaju, tidak membutuhkan, liwasitati, perantara, al-bashar, manusia. Jadi doa tidak membutuhkan kepada perantara manusia. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza, dan apabila sa'ala bertanya ka kepadamu dan apabila bertanya kepadamu Muhammad, ibadi, hambaku, apabila hambaku bertanya kepadamu, ani, tentang aku, fa inni, maka sesungguhnya, fa maka inni, sesungguhnya aku, qaribun, zat yang dekat, qaribun, dekat. Kelanjutan dari ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengijabahi, mengabulkan dakwat da'i, doanya orang yang berdoa. Idza da'ani, apabila dia berdoa kepadaku. Jadi berdasarkan ayat ini, menurut saya doa kita itu yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak membutuhkan perantara kepada sesama kita atau manusia. Di mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan jawaban kalau kita ini bertanya kepada beliau tentang Allah, maka Allah itu dekat. Artinya tidak perlu, karena dekat tidak perlu harus ada pengantar. Ya, harus ada perantara. Bahkan dalam kelanjutan ayat, aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku apabila dia berdoa kepadaku. Tidak disebutkan di sana adanya perantara. Tapi Allah menjamin akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya membawakan dalil yang kedua untuk memperjelas bahwasanya doa itu tidak butuh kepada adanya pengantar atau perantara. Adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya disebutkan di sini hanya satu. Innakum tad'una sami'an qariba. Innakum, sesungguhnya kalian, tad'una, kalian berdoa, sami'an, kepada zat yang maha mendengar, qariban, lagi maha dekat.
Wa huwa ma'akum, dan dia Allah bersama kalian. Ai bi ilmihi, maksudnya itu ilmunya, bukan zatnya. Karena zatnya disebutkan oleh Allah dalam ayat yang lain, di antaranya adalah Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Rahman di atas arsy-Nya yang maha tinggi. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi secara garis besar kita telah memahami berdasarkan ayat dan hadis Nabi yang dibawakan oleh Syekh bahwasanya doa itu tidak membutuhkan perantara makhluk, ya siapapun termasuk manusia. Ayatnya banyak, hadisnya banyak, hanya dibawakan 1-2 seperti juga pada jawaban-jawaban sebelumnya. Hanya 1-2 dalil untuk menunjukkan bahwasanya jawaban dari pertanyaan itu didasarkan kepada ayat dan hadis itu. Nah, dari pertanyaan apakah doa itu membutuhkan kepada perantaraan manusia, maka jawabannya tidak butuh. Ya, tidak butuh. Biasanya orang yang meyakini bahwasanya doa itu membutuhkan perantara orang lain karena menganggap atau logikanya kita ini adalah orang yang kotor. Siapa sih kita ini gitu. Apa iya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sementara kita ini adalah pendosa gitu. Kita ini banyak melakukan kesalahan, banyak maksiat. Maka kita butuh kepada orang-orang yang dekat kepada Allah. Butuh kepada wali-wali Allah. Ya, kepada orang yang dianggap dekat kepada Allah, orang saleh dan sebagainya. Sebagai perantara. Atau mungkin mereka mengatakan wong kita mau ke pejabat saja harus pakai perantara, nggak bisa langsung. Gitu. Nah, begitu pula dengan Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan makhluk. Ya, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sedikit pun yang sama dengan Allah. Termasuk dalam ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala jangan disamakan dengan makhluk. Jangan disamakan dengan makhluk. Apalagi Allah sendiri mengatakan, jika hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka katakanlah aku ini dekat. Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepada aku jika dia berdoa. Jelas tidak ada perantara di sini. Allah itu dekat. Kemudian Rasulullah SAW juga menyebutkan sesungguhnya Allah itu zat yang maha mendengar, lagi maha dekat. Kita berdoa sendirian, kita pelan dalam berdoa pun Allah mendengar. Allah dengar. Nah, kalau Allah maha dengar buat apa? Ada pembisik gitu. Buat apa perantara? Agar doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sudah maha mendengar. Allah itu akan mengabulkan kalau kita berdoa, jika kita berdoa kepadanya. Kalau demikian buat apa adanya perantara? Dan di dalam realita yang terjadi di masyarakat para sahabat tidak ada mereka memakai perantara di dalam berdoa. Kalau minta doanya orang yang hidup ada. Tapi dalam keseharian kebutuhan mereka, kebutuhan dunia ataupun kebutuhan akhirat tidak ada. Atau bahkan Rasulullah SAW sendiri gitu. Kalau Rasulullah SAW mungkin nggak perlu ya. Sahabat-sahabat nggak ada yang pakai perantara Rasulullah SAW. Baik ketika beliau hidup maupun ketika beliau meninggal dunia. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis ini, coba kita fahami, innakum tad'una sami'an qariba. Sesungguhnya kalian berdoa kepada zat yang maha mendengar. Yang maha mendengar. Kalau kita meminta kepada orang yang tuli, kadang-kadang kita butuh orang yang biasa menyampaikan kepadanya, yang faham, memberikan penjelasan kepadanya. Kalau kita minta kepada orang yang jauh,
Mungkin kita butuh perantara, pakai HP gitu. Atau pakai titip kepada orang lain akan disampaikan, tolong sampaikan salam saya kepadanya yang jauh. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar. Maka sesungguhnya sudah jelas gak perlu perantara. Wa huwa ma'akum, dipertegas oleh Rasulullah, dan dia bersama kalian. Sekali lagi yang dimaksud bersama di sini adalah tidak mesti kemudian ngene gitu. Dekatnya kita ya tidak sama dengan dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Bersamanya juga demikian. Apalagi dimaksud di sini bukan bersama dalam wujudnya, dalam zatnya, tetapi dalam ilmunya, pendengarannya, penglihatannya, ilmunya. Ini sangat dekat. Ya, ini sangat dekat. Sami'an, Maha mendengar. Tidak ada yang menakwil Sami'an, Maha mendengar. Ya, padahal ini juga sama dengan makhluknya. Alasan orang mendengar menolak Allah berada di atas arsy-Nya, alasannya itu sama dengan makhluk. Ya, sama-sama berada di atas biasanya, berarti Allah itu butuh kepada makhluk. Berarti Allah itu lebih kecil daripada makhluknya. Padahal yang namanya padahal Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluk. Seperti makhluk dengan makhluk aja nggak butuh gitu. Langit Allah nggak butuh dengan bumi gitu. Nggak ada, butuh ada tiangnya dan sebagainya. Kenapa dalam memahami Ar-Rahman 'ala arsy istawa tidak mau mengakui, mengimani apa adanya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan? Alasannya sama dengan makhluk. Sementara banyak juga sifat-sifat Allah yang juga sama dengan makhluknya. Kalau mau disamakan. Nah, karena penamaan nama yang sama belum tentu sama dalam hakikatnya. Seperti juga Sami'an, Qoriban, Ar-Rahman, Sami'an, kemudian Qoriban, Allah Maha mendengar, Maha dekat. Ini kan sama juga, bahasanya dekat, mendengar, basiron, melihat gitu. Sama juga penamaannya. Ya. Ini kadang-kadang bikin ruwet sendiri gitu ya. Nah, akhirnya kalau muncul pertanyaan-pertanyaan yang ruwet, akhirnya nggak terjawab. Nah, kalau begitu Allah di mana? Akhirnya bingung. Oh, di mana? Allah tidak punya tempat. Karena Allah tidak punya tempat. Nah, kalau berdoa gimana? Bulat lagi. Menghadapnya kemana kalau berdoa? Para sahabat dahulu tidak memahami ruwet-ruwet ya, mudah-mudahan. Intinya garis besarnya Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Memahami Allah jangan pakai pemahaman sesama manusia. Sudah beres sudah. Penamaan sama tidak menunjukkan samanya hakikatnya. Kita lanjutkan. Jadi tidak butuh ya, nggak usah datang kemana-mana. Gitu. Tolong sampaikan doa saya kepada Allah atau ya gimana lah bahasanya. Langsung saja berdoa ketika butuh kepada Allah, maka langsung saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam banyak keadaan ya. Kan setiap keadaan kita diajari doanya, mau makan ada doanya. Enggak perlu perantara. Ya, mau minum ada doanya. Mau tidur ada doanya, kamar mandi ada doanya. Langsung saja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yajuzu talabud du'a minal ahya. Pertanyaan selanjutnya, apakah boleh? Hal yajuzu, apakah boleh? Talabud du'a, minta doanya, minta doa, talab, minta, menuntut, cari. Doa-doa minal ahya'i, dari orang yang hidup. Apakah boleh meminta doanya orang yang masih hidup? Kan kemarin kita sudah belajar tidak boleh kita meminta kepada yang mati.
Jawabannya ya juzu talabud du'ai minal ahya. Ya juzu boleh talabud du'ai meminta doa minal ahya dari orang yang hidup. La al amwat, tidak kepada orang yang mati. Jadi boleh meminta doanya orang yang hidup, tidak boleh kepada orang yang sudah meninggal dunia. Qala ta'ala yukhatibur rasul hayyan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berbicara kepada Rasul ketika beliau masih hidup. Wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Wastaghfir, dan mohonlah ampun, mintalah ampunan, lidzambika untuk dosa-dosamu, lidzambika untuk dosamu, walil mu'minina, dan dosa orang-orang yang beriman, wal mu'minat, dan dosanya orang mukminat. Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan dosa orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar meminta ampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan ini, dan juga dosanya orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Fa fil hadis sahih, dan disebutkan dalam hadis yang sahih, alladzi rawahu Tirmidzi, alladzi yang rawahu meriwayatkannya At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, anna rajulan, bahwasanya rajulan seorang laki-laki dhuriral basar, sakit pandangannya, sakit mata. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu dia berkata, ud'ullaha ayyu'afiyani, berdoalah kepada Allah agar Allah menyembuhkanku, ayyu'afiyani, agar dia menyembuhkanku. Jadi orang ini yang sakit mata datang kepada Rasulullah meminta doanya Rasulullah. Maksudnya meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal sebagai orang yang dekat kepada Allah, kekasih Allah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyembuhkan orang ini. Ya, di sini orang ini minta doanya Nabi. Minta Nabi tolong doakan saya supaya Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan mata saya. Nah, yang demikian ini boleh karena Rasulullah SAW masih hidup. Masih bisa berdoa. Ya, minta seperti ini boleh karena dicontohkan ada riwayatnya. Ada orang yang minta doanya Nabi ketika Nabi masih hidup. Sementara kalau kita cari sahabat-sahabat meminta doanya Rasulullah ketika beliau sudah meninggal dunia, maka tidak akan kita dapatkan. Atau kepada sahabat yang lain, kepada Rasulullah SAW tidak ada. Apalagi kepada sahabat-sahabatnya. Kalau seandainya hal itu boleh atau hal itu dibenarkan, tentu ketika terjadi kemarau di masa Umar ibn Khattab, Umar akan datang ke kuburan Nabi. Itu lebih pantas daripada kepada pamannya Nabi, karena Nabi lebih mulia. Ya, karena Nabi lebih mulia. Memang kemuliaan Nabi SAW dan kemuliaan orang-orang itu tidak hilang dengan meninggalnya mereka. Tetapi ada adab-adab yang boleh dilakukan dan tidak boleh. Jadi kemuliaan Nabi SAW sudah meninggal dunia tetap kita muliakan. Orang-orang yang meninggal dunia dari kaum mukminin tetap kita muliakan. Makanya jasadnya tidak boleh disakiti. Ketika memandikan pun harus dengan cara yang halus dan sebagainya.
Karena seorang mukmin itu mulia baik di masa hidupnya ataupun di masa meninggalnya. Tetapi kemuliaan mereka ini tidak kemudian boleh dimintai. Ini perkara yang berbeda. Perkara yang berbeda. Yang mana kita tidak boleh meminta sesuatu kepada yang tidak mampu, yang meninggal dunia. Seperti yang sudah kita baca ayatnya ya, yang melarang. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruka. Fa in fa'ala idzam minadh dhalimin. Dan janganlah kamu minta kepada selain Allah apa yang dia tidak mampu untuk memberikan manfaat dan madzarat. Kalau kamu lakukan demikian itu, maka kamu termasuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah meninggal dunia semua faham. Mereka tidak bisa memberikan manfaat dan madzarat. Justru mereka butuh manfaat dari orang-orang yang masih hidup. Makanya orang-orang yang hidup disuruh berdoa untuk si mati. Suruh mendoakan, suruh mensolati, artinya mendoakan. Suruh juga ketika di kuburan juga masih disuruh untuk mendoakan. Juga ada contoh doa yang kita mendoakan mereka. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhumul amwat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang-orang mukmin dan mukminat, muslim dan muslimat, yang hidup maupun yang meninggal dunia. Jadi ini yang hidup diberitakan. Dan syariat itu untuk orang yang hidup. Syariat ini untuk orang yang hidup. Kalau kita sudah meninggal dunia sudah tidak dibebani syariat. Karena memang sudah tidak mampu. Kita mendapatkan, yang si mati mendapatkan manfaat dan madzarat dari yang hidup atau ketika dia hidup. Apa yang sudah dia lakukan. Dia mendapatkan manfaat ketika dia sudah meninggal dunia karena ketika hidupnya dia mengajarkan ilmu, dia mendidik anak-anaknya menjadi soleh dan sebagainya. Dia punya amal jariyah dan sebagainya. Dan manfaat. Dia mendapatkan manfaat dari masa hidupnya. Setelah meninggalnya terbebas dia dari tanggung jawab. Ketika setelah dia meninggal dunia hanya akan dimintai pertanggungjawaban. Dia tidak punya kewajiban untuk menjalankan agama ini. Yang berkewajiban hanya orang-orang yang hidup. Ya, seperti juga yang sudah kita pahami. Terkait dengan orang yang mati, yang masih hidup punya kewajiban untuk apa? Mensolatinya, mengantarkan jenazahnya, termasuk mendoakannya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi secara garis besar boleh kita meminta doanya orang yang hidup, karena orang yang hidup itu masih bisa berdoa. Sementara orang yang sudah meninggal dunia tidak bisa berdoa. Maka tidak boleh kita mintai. Dipanggil saja sudah tidak mendengar. Pak Jo, mendengar, sudah tidak berfungsi, indrahnya sudah tidak berfungsi. Memberikan manfaat untuk dirinya sendiri saja sudah tidak mampu, bagaimana dimintai. Atus ya ditusi dewe, dimandikan orang atus dewe kan gitu. Jadi mengambil manfaat untuk dirinya sendiri saja tidak mampu, bagaimana dia akan memberikan manfaat kepada orang lain. Tidak bisa menolak, ya, tidak kuasa. Dirinya sudah tidak kuasa untuk menolak. Pak Mudin sing ngedusi, ojo dusi. Ya. Ketika bajunya dipotong-potongi sama Mbak Mudin juga dia nggak bisa menolak. Ojo tak cepot dewe misalnya gitu. Ya nggak bisa begitu. Ya gitu. Bagaimana demikian ini dimintai. Jadi syariat itu masuk akal gitu, sesuai dengan akal. Dan secara syariat memang tidak ada contohnya yang demikian itu, meminta kepada orang yang mati. Tetapi kepada orang yang hidup silakan Anda minta berdoa, minta doanya, tidak mengapa. Tolong doakan saya supaya sukses, tolong doakan saya supaya cepat dapat jodohnya, ya.
tolong doakan saya supaya sembuh dari penyakit saya, tolong doakan saya segera punya anak, dan lain sebagainya. Silakan minta kepada orang yang bisa berdoa, yang mungkin kita yakini dia orang yang soleh, yang doanya lebih mustajab daripada doa kita sendiri. Tapi jangan lupa juga berdoa, ya, jangan lupa juga berdoa. Karena pasti Allah Subhanahu wa taala mendengar, Allah Maha dekat, pasti Allah mendengar, Allah Maha mendengar. Ya. Kalau kita betul-betul melakukan syarat-syarat terkabulnya doa, pasti Allah kabulkan. Atau jika tidak demikian, maka ada 3 kemungkinan doa itu segera dikabulkan atau tidak segera dikabulkan dalam waktu dekat, atau doa itu ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala besok untuk kita di akhirat, atau doa itu diganti dengan musibah yang semestinya menimpa kepada kita, diganti dengan musibah yang setimpal yang semestinya secara takdirnya menimpa kepada kita. Ketika mendengar itu para sahabat, kalau begitu kami akan selalu berdoa. Kami akan berdoa. Maka kata Rasulullah SAW, Allah lebih banyak memberi. Jadi tidak ada sia-sianya ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita meminta kepada manusia, seringkali kita akan mendapatkan kekecewaan. Jadi dasarnya manusia itu nggak suka untuk dimintai. Apalagi minta dunia. Ya, minta dunia nggak senang. Karena sifat manusia itu cinta kepada dunia. Mungkin antum mau bertamu saja, wah iki penyilai duit ini, pawatan gak krungu dengan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Pawatan gak krungu. Gak senang dasarnya. Enggak. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan mengecewakan orang-orang yang meminta. Karena bisa jadi diberikan sekarang atau besok dalam waktu dekat, atau diganti dengan musibah yang mestinya menimpa kepada kita. Jadi tidak dikabulkan tapi diganti selamat dari musibah, atau doanya itu disimpan untuk kita di akhirat kelak. Ya, dari akhirat kelak. Jadi tidak ada yang sia-sia. Jadi jangan malas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berdoa juga sebuah ibadah, ya. Ya, kita lanjutkan. Mahiya wasitatur rasul. Apa dia perantara Rasul? Nah, maksudnya Rasulullah SAW sebagai perantara itu bagaimana? Apakah seperti yang difahami oleh kita-kita ini, sebagian dari kita, kalau kita mau ke Allah harus lewat Rasulullah SAW dulu, kalau kita mau berdoa butuh kepada Allah harus lewat Rasulullah SAW, atau bagaimana? Jadi apa yang dimaksud dengan Rasulullah SAW sebagai perantara? Wasitatur rasuli hiya at-tabligh. Perantara Rasul itu yaitu tabligh, menyampaikan. Jadi Rasul sebagai perantara itu hanya menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala atau agama ini kepada kita umat manusia. Karena kita tidak menerima wahyu, kita bukan nabi, kita bukan rasul, tahu agama ini ya dari Rasulullah SAW, tidak tahu langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disinilah ada perantara antara kita manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Rasulullah SAW, yaitu cuma menyampaikan. Adapun bali'i nggak ada, ya nggak ada bali'i. Tapi dari Allah kepada manusia ada lewat Rasulullah. Bali'i nggak boleh lewat Rasulullah, langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mau listrik kayak strum mesti nyaut dewi gitu. Wis ro dalane budal dewi gitu lho. Ini gitu kan, wis ro dalane kawitane ditero. Wis ro dalane budal dewi. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik." Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balligh, sampaikanlah, ma unzila ilaika min rabbik. Ma unzila, apa yang diturunkan ilaika kepadamu, min rabbika, dari Tuhanmu.
Jadi Rasulullah SAW punya kewajiban menyampaikan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia umatnya. Tidak boleh disembunyikan. Ya, makanya dikatakan pembawa risalah. Risalah itu surat. Ya. Membawa risalah. Rasulullah SAW membawa risalah. Tapi bukan Pak Pos. Kalau Pak Pos membawa risalah, surat, dikasihkan sesuai dengan alamatnya tanpa punya kewajiban menjelaskan. Wis pokoknya tak terima sampean ya wis. Tapi Rasulullah SAW menjelaskan sebagaimana diperintahkan Allah dalam ayat yang lain. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimus shalah," dirikanlah salat. Rasulullah menjelaskan bagaimana salat itu. Yang kita tahu praktek sholat kita ini dari Rasulullah SAW, dari praktek Rasulullah yang dilihat para sahabat kemudian disampaikan ke kita, atau dari pengajaran Rasulullah SAW kepada para sahabat lalu disampaikan kepada generasi-generasi sampai ke kita. Rasulullah SAW menjelaskan tidak seperti pembawa risalah yaitu Pak Pos, pembawa surat. Sampaikan selesai. Rasulullah SAW menyampaikan, menjelaskan, mempraktekkan. Kemudian di dalam sabda Rasulullah SAW, waqala Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah. Setelah mendapatkan jawaban dari sahabat-sahabat Nabi ketika beliau bertanya kepada mereka, ya, apakah aku sudah menyampaikan agama ini kepada kalian? Lalu mereka menjawab, nasyhadu annaka qad balaghta. Kami bersaksi bahwasanya engkau benar-benar telah menyampaikan. Jadi jawaban liqauli sahabah, jawaban dari jawaban bagi perkataan sahabat ketika Rasulullah SAW bertanya, apakah aku telah menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kalian semua? Maka mereka menjawab, nasyhadu annaka qad balaghta. Kami bersaksi bahwasanya engkau benar-benar telah menyampaikan. Lalu Rasulullah SAW berdoa, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah. Artinya sudah lepas tanggung jawab Rasulullah SAW atau tugas Rasulullah SAW sebagai perantara. Setelah itu Rasulullah SAW meninggal dunia, ya sudah lepas tanggung jawab, sudah lepas kewajibannya. Nggak ada kewajiban mengantarkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak perlu. Ya kita datang ke kuburannya Nabi, apalagi kuburan yang lainnya, untuk minta diantarkan maksud dan tujuan atau keinginan kita, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berziarah kepada Rasulullah SAW agar bisa bersolawat kepada beliau dari dekat, ya, bisa menziarahi kuburnya, bisa bersolawat, memperbanyak solawat dari dekat. Ya, kalau orang Syiah datang ke kuburannya Bapak Umar bin Khattab atau Abu Bakar untuk mencaci maki lebih dekat, melaknat mereka lebih dekat. Nah, kita datang ke kuburan mereka, ya kepada Rasulullah SAW, membaca solawat lebih dekat kepada Nabi SAW, mendoakan Rasulullah SAW dengan salawat dan salam lebih dekat, menziarahi kuburan sahabat-sahabat, ya, mendoakan mereka, bukan minta doanya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan apa? Cukup? Lanjut. Mimman natlubu syafa'atar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mimma yatlubu syafa'atar Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Mimman dari siapa, natlubu kita meminta, syafa'atar Rasul, syafaatnya Rasul. Dari siapakah kita meminta syafaatnya Rasul? Kita mengenal syafaat Nabi kan gitu. Kita memperbanyak sholawat supaya dapat syafaatnya Nabi, ya, gitu.
kita membaca doa habis wudhu supaya dapat sholawatnya Nabi dan sebagainya gitu. Melakukan amalan-amalan supaya dapat syafaatnya Nabi. Itu maksudnya bagaimana? Apakah kita meminta kepada Nabi atau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Syafaat itu artinya pertolongan. Ya, syafaat itu artinya pertolongan. Nah, Rasulullah SAW hanya Rasulullah SAW yang diberikan syafaatul udhma, syafaat yang besar, pertolongan yang besar untuk umatnya. Yang lain-lainnya nanti di akhirat bisa menolong. Ya, bisa menolong. Seperti anak-anak orang tua yang anaknya yang masih kecil belum balik sudah meninggal dunia, maka mereka akan menarik-narik orang tuanya ke surga. Ini syafaat pertolongan. Kemudian teman yang baik bisa memberikan syafaat kepada temannya, memberikan pertolongan, tapi mintanya kepada Allah. Mintanya kepada Allah. Jadi kalau ada di antara kita yang masuk surga duluan, kemudian bertanya, mana temanku dulu yang kita sama-sama berbuat baik, bermajelis ilmu dan sebagainya. Di mana ya Rasulullah, di mana ya Allah gitu. Oh, di neraka. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke dalam surga. Itu syafaat. Itu semua adalah syafaat. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan mati syahid, gitu, meninggal dunia dalam kondisi syahid, dia akan berikan syafaat kepada orang-orang dekatnya. 70 dari anggota keluarganya akan diberikan syafaat pertolongan dengan syahidnya dia itu. Makanya janda-janda orang yang mati syahid itu nggak mau menikah karena dia tahu. Karena apa? Dia mendapatkan syafaat oleh suaminya. Itu syafaat-syafaat yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Banyak syafaat-syafaat. Tapi syafaatul udhma hanya Rasulullah SAW yang bisa melakukannya, atau yang diberikan hak untuk memberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua yang memiliki syafaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini nanti punya kesempatan untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang ini dimasukkan surga. Ada begitu seperti anak kepada orang tuanya, itu ada seperti itu. Tapi yang kuasa Allah Subhanahu wa taala. Apakah dimasukkan surga atau tidak, Allah yang kuasa. Termasuk syafaatnya Nabi. Nabi minta kepada Allah memberikan syafaat umatnya yang tidak menyekutukan Allah, yang bertauhid, yang mungkin karena dosa-dosanya dia masuk neraka, bisa masuk surga dengan syafaat Nabi. Dengan syafaat Nabi. Maka yang kuasa, yang punya syafaat hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada siapa kita meminta syafaatnya Rasul? Ya kepada Allah. Natlubud syafa'atar Rasul minallah. Ya kita minta syafaatnya Rasul itu kepada Allah, dari Allah. Bukan minta kepada Rasulullah SAW datang ke kuburannya, ya Rasulullah berikanlah syafaat kepadaku besok di akhirat. Tidak begitu. Tapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan syafaatnya Rasul. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah, jadi jangan keliru, katakanlah Muhammad, lillahi syafa'atu jami'a. Kepunyaan Allah lah syafaat itu semuanya. Pertolongan itu semuanya itu Allah Subhanahu wa taala yang punya. Maka kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk syafaatnya Rasul. Wa 'allama sallallahu alaihi wasallam sahabiyya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sahabiyah kepada sahabat ayyakula, agar berdoa, Allahumma syafi'hu fi. Ya Allah, berikanlah syafaat beliau kepadaku. Jadi yang mintanya kepada Allah, yang diminta syafaatnya Nabi. Mintanya kepada Allah. Syafaatnya Nabi diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Rasulullah SAW mengajarkan sahabat, ya Allah, berikanlah syafaat Nabi kepadaku. Hadis hasan sahih rawahu Tirmidzi. Jadi sudah jelas bagi kita sekalian, jangan keliru. Allah Subhanahu wa taala perintahkan
Agar Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya seluruh syafaat itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya kita minta kepada pemiliknya. Demikian pula Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta syafaatnya Rasul itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menunjukkan orang-orang yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah dengan amalan-amalan ini itu kita amalkan. Kemudian saya membawakan dalil yang ketiga, yaitu sabda Rasulullah SAW. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innihtaba'tu da'wati. Ini sesungguhnya aku ikhtaba'tu, menyimpan da'wati, doaku. Jadi Rasulullah SAW menyimpan satu doa beliau untuk umatnya, syafaatan, berupa pertolongan yaumal qiyamati, pada hari kiamat, liman mata min ummati, bagi siapa saja, bagi siapa saja mata yang meninggal dunia min kita mendapatkan syafaat dari Rasul itu tidak berbuat syirik. Disinilah pentingnya tauhid, ya, dan bahayanya syirik. Jadi orang-orang yang akan mendapatkan syafaat Nabi itu ini syarat, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang disebutkan akan mendapatkan syafaat Nabi dengan melakukan ini, ya, atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan syafaat. Selain itu juga harus menjaga diri dari berbuat syirik. Insyaallah, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.